Biasanya ada lambangnya, manusia tuh kalau mendekati ajal tuh ada lambang. Cakra mahkotanya ada bulatan putih. Hanya mata goib yang bisa lihat. Iya. Tapi di sisi orang awam, gejala dia rada aneh-aneh. Sebenarnya gambaran alam roh sendiri itu seperti apa, Bro? Ya ruh ya sukma sih. Apa gunanya spiritual? Roh, mengenal. Mengenal jati diri ya berarti mengenal, ya kayak kata orang Jawa, kakang kawa. Yang 4 unsur elemen pasti ketemu. Yang sebagai air tuh ya wujudnya sama. Kita kayak punya 4 saudara. Udah pernah ketemu belum? Itu sajalah. Kita punya kembaran 4. Ya padahal kembaran 4 itu ya 4 elemen itu. Cuma kan terlalu rumit, menjabarkan dibuat rumit sengaja. Biar nggak nyampe kali. Terkadang kita udah ketemu saudara kembar kita. Oke, kalau kamu udah ketemu, auranya apa? Di situ kan kelihatan. Biasanya yang identik ya kalau kita sering marah ya saudara kita yang afil. Roh sama sukma bedanya apa, Bro? Hakikatnya sama aja, cuma sebutan spiritual aja. Berarti roh, sukma, nyawa itu sama ya? Sama. Apa sih? Itu kan keegoan mereka. Ya kenapa enggak dipermudah aja lah orang awam biar mencernanya sami mawon. Udah itu aja. Saudara kembar ya 4 itulah, kakang kawa, diari-ari, papat limo pancer, ontang anting, sedulurku. Ya padahal itu kan proses. Waktu sampean baru keluar dari dunia ini. Sebenarnya ilmu Jawa sudah menjelaskan secara mendetail. Tapi ya kitanya sudah melupakan ajarannya. Itu sajalah. Sebelum Pak Bayan Bopo Ringgro ini dilahirkan, kita ini berada di mana, Bro? Waduh, itu rahasia alam loh. Sandikolo. Ranah mana yang boleh dijabarkan, mana yang tidak boleh. Itu Pamali. Kalau orang Sunda ya. Iya, bisa dimanfaatkan jalur itu sama aliran sesat buat jadi tameng dia kalau kita jabarkan. Itu sajalah. Nah, yang aku sebutkan itu kan standar semua. Nah, kalau kayak gitu membuka tabir alam. Ruh kita kemana ini kemana. Hanya orang bodoh yang menjabarkan, belum tentu benar. Itu untuk hak misalkan kelompok. Yaitu hanya rahasia kelompok. Nggak bisa tiap padepokan. Kalau memang asli dia bergerut spiritual pasti akan melewati itu. Tapi itu yang kita jaga. Itu rahasia alam. Sama aja rahasia ilmu kita sendiri. Masa ya dijabarkan, sama aja ngasih unjuk kelemahan dong. Itu tidak ada, ilmu pasti punya kelemahan. Itu sajalah. Ketika kita lagi sakit, ya kan, kita kena silet, pasti kan merasakan sakit. Nah, yang merasakan sakit itu roh apa siapa? Ya dua-duanya sebenarnya. Kita punya jasad juga merasakan. Lebih baik ya dua-duanya. Jadi tidak ada yang disalahkan. Lebih bicara tentang standar. Nah, kalau bicara tentang orang berilmu, jebret, energi gaib aktifkan, ya nggak ada rasa, mati rasa lah. Itu. Nah, situ kan bicara standar. Ayo di grup IKN, aku pernah kok. Gimana, Bang? Live streaming kok di IKN itu. Iya. Ada seseorang namanya Mbak Tini minta diobati. Operasi jarak jauh. Di live begitu kelihatan
tangannya berdarah. Tapi tidak sakit. Tapi sebelumnya sudah kalau bahasa dagelan kita udah diinjeksi kebal, tenang aja tidak sakit. Ini yang namanya berdarah tapi tidak merasakan sakit. Karena dia otaknya bermasalah. Itu sajalah. Nah itu buktinya ada, saksi ya banyak. Namanya live kan banyak yang nonton. Iya. Tapi momennya pas satu suro, energi lagi full-fullnya. Itu ya sama aja kayak ilmu telu, namanya ilmu koteka. Di kain sering kok aku praktekkan ini loh caranya. Oh, suatu benda ngobatin orang, oke. Suatu benda. Nah waktu itu ada namanya sering ada kok di situ Mbak Uli. Nah, dia kecelakaan, tangannya sakit. Iya. Iya, diobati jarak jauh, left sama. Ya pakai centong nasi lah, wong ada yang nemunya itu. Mbak Uli ini ya centong nasi, anggapnya tangan Mbak Uli. Ya ruhnya kita tarik ke centong itu, jebret, baru sakit Mbak Uli, sakit. Ya sudah kita luruskan, langsung di sana terasa kretek, udah. Ya normal lagi, ya balikin lagi, orang kita bukan orang jahat. Nah itu teknik namanya. Tapi disalahgunakan buat ilmu telu tuh. Iya. Telu santet ya sama aja. Beda ding, kalau ilmu telu pasti ada goibnya, unsur goib. Tapi kalau santet unsur benda, itu perbedaannya. Cara kerjanya sama. Beda. Bedanya di mana, Bu? Bedanya ya ada goibnya. Itu aja. Kalau suatu benda ya rasa sakit, tapi kalau ada unsur goibnya bisa dikendalikan ruhnya. Ya bisa gila. Makanya ada yang gila karena guna-guna, ada yang gila beneran. Yang mudah diobati, yang kena guna-guna. Yang gila beneran, ya harus pendekatan rasa, kita jadi orang gila dulu. Tapi sebetulnya kalau orang ini mengalami gila beneran bisa diobatin ya? Pasti cepat sembuh detik itu. Kalau yang gila beneran? Kalau gila beneran enggak lah. Tapi kan bisa diobati cuma proses. Bisa, proses. Oh, gitu. Ya kan sudah banyak contohnya YouTube. Kelemahan mereka di rambut, ya gundulin aja rambutnya, dimandikan, dibersihkan. Ya semua yang nempel ya hilang. Otomatis rada waras. Pernah nggak Bobo Indro pengalaman untuk mengobati orang yang gila beneran? Pernah, tapi kan curang. Curangnya gimana, Bu? Pakai magic. Oh, tapi kan bisa sembuh kan? Sembuh. Karena aku jujur, curang. Tidak murni. Itu Bobo Indro mengobati sampai berapa bulan itu? Alah, berapa bulan, 1 menit kok. Sampean ngerti sendiri penyakit gila 3 tahun kan kamu saksinya. Mana sampai 1 menit. 1 kali Bobo cuma ya? Lah iya, sampai sekarang waras. Iya. Kan ini juga banyak Bobo ya. Saya minta penjelasan dari Bobo. Kan ada orang ini bercerita tentang pernah mengalami mati suri. Sebenarnya orang mati suri itu ada apa enggak, Bobo? Ya mati suri ya koma sih. Ya rohnya melayang kemana-mana. Setiap orang koma pasti gitu. Memang seperti itu udah hukum alamnya. Itu saja lah. Ya wajar. Cuman wahnya di mana? Kan habis setelah itu jadi sakti gitu. Kan gini kan, kebanyakan orang itu kalau sudah mati suri, pernah mati suri ya Bobo? Betul. Itu kan kadang koma, ya kan? Nah terus dalam hitungan menit, ya kan, dalam hitungan hari itu kadang bisa kembali hidup. Nah, itu fenomena seperti itu sebetulnya bagaimana prosesnya? Cuma di rumah sakit kan hal biasa sih. Orang koma ruhnya masih bisa kita tarik lagi, yang melayang, ruh dia kan melayang. Tapi keseringannya yang aku alamin, dia koma rumah sakit karena penyakit. Itu loh. Kita kembalikan ruhnya bisa sadar, tapi penyakitnya siapa yang jamin? Itu saja logikanya. Karena dia kan koma karena penyakit, tinggal nunggu kapan dideteknya. Itu aja lah. Kalau sudah ada lambang putihnya di cakra mahkotanya ya sudah,
kita nyerang angkat bendera putih. Biasanya ada lambangnya, manusia tuh kalau mendekati ajal tuh ada lambang. Cakra mahkotanya ada bulatan putih. Hanya mata goib yang bisa lihat. Iya. Tapi di sisi orang awam, gejala dia rada aneh-aneh. Itu aja lah. Kan sudah umum. Kalau dia orang spiritual, pasti dia udah tahu. Kunciannya cuma bisa lihat goib. Dia nyawanya mau dijemput kan, hukum malam kan 7 hari. Sebelum penjemputan malaikat sudah hadir, memberitahu. Itu loh. Nanti setelah 7 hari baru mereka kembali lagi mendekati waktu penarikan. Enggak ujuk-ujuk malaikat langsung narik, enggak. Ada pemberitahuan dulu. Ada tanda-tandanya Bu ya? Ada. Tapi buat umumnya orang awam, dia gelisah, menunjukkan gejala-gejala aneh. Nah, itu tanda. Nah, buatnya orang bisa lihat goib. Ya sudah beritahu ya, tenang, tinggal njaluk sepuro keluarga. Kan sering kita dengar tuh. Padahal kunciannya bisa lihat goib. Dia minta maaf setelah dia ndak ada, saya mau kembali pulang kampung. Saya minta maaf sepurane kalau banyak-banyak salah. Karena dia tahu. Ya sudah, setelah seminggu jebulane sakti. Dia bisa tahu mau mati. Iya. Padahal itu standar. Hukum alam yang standar. Kunciannya dia bisa lihat goib. Itu tok.